Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Usmaniah Az-Zahra, Prodi Hukum Keluarga semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pandangan ulama tentang telinga. Menurut pandangan para ulama tentang telinga terbagi menjadi 3. Pertama, telinga sebagian bagian tersendiri. Kedua, telinga sebagian bagian dari wajah. Ketiga, telinga sebagian bagian dari kepala. Bagian pertama, telinga bagian tersendiri. Menurut sekelompok salaf dari Ibnu Umar, Hasan Atta, dan Abu Tsaur menyatakan bahwa telinga tidak termasuk bagian dari wajah ataupun kepala. Telinga adalah bagian tersendiri yang disunnahkan diusap. Itu hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Yang kedua, telinga sebagian dari wajah. Menurut Az-Zuhri, telinga termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh bersamaan dengan wajah. Yang ketiga, telinga sebagai bagian dari kepala. Mayoritas ahli fikih menyatakan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala. Ibnu Al-Muzir berkata, itulah pendapat ulama dari kalangan sahabat dan generasi selanjutnya. Namun, mereka berbeda pandangan dalam masalah perlaku mengambil air baru untuk mengusap telinga atau cukup diusap dengan air yang diusapkan ke kepala. Asy-Sya'bi dan Hasan bin Sholih menyatakan, bagian belakang telinga termasuk bagian dari wajah dan harus dibasuh bersamaan dengan wajah. Sementara telinga bagian belakang termasuk bagian dari kepala dan harus diusap bersamaan dengan kepala. Dalil-dalil tentang telinga, ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama digunakan untuk mendukung masing-masing pandangan. Bagi yang menganggap telinga termasuk bagian wajah, berdalil dengan riwayat bahwa Nabi SAW berdoa saat sujud, yang artinya, wajahku bersujud untuk zat yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya. Dalam hadis ini, Nabi SAW menggabungkan pendengaran pada wajah seperti halnya penglihatan. Sementara yang menilai telinga termasuk bagian dari kepala berdalil dengan firman Allah SWT yang artinya, dan Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 150. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengusap kepala. Lalu Ibnu Abbas menunjukkan dengan jari-jari tengahnya ke bagian dalam telinga, sementara kedua jari jempol berada di balik telinga. Asy-Sya'bi yang sependapat dengannya berdalil dengan riwayat Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih bahwa ia mengusap kepala dan bagian belakang telinga. Alasan lain karena wajah adalah bagian muka yang terlihat saat bertatap muka dan telinga terlihat dari belakang. Sementara itu, para sahabat berdalil yang paling bagus adalah hadis sahih yang menyebutkan bahwa telinga bukan dari bagian kepala. Apabila telinga termasuk bagian dari kepala, maka pastilah tidak diambil air baru seperti bagian-bagian wudhu lainnya. Riwayat tersebut sekaligus secara tegas menjelaskan telinga diusap dengan air baru. Riwayat ini juga membantah kalangan yang menyatakan bahwa telinga diusap dengan air sisa usapan kepala, juga membantah orang yang berpendapat bahwa telinga termasuk bagian dari wajah. Hadis sahih ini merangkum petunjuk untuk pendapat kita dan membantah semua pihak yang tidak sependapat. Para sahabat kami membantah pendapat orang yang menyatakan telinga termasuk bagian dari wajah karena Nabi SAW mengusapnya. Dan tidak ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah membasuh telinga, padahal perawi-perawi tentang cara wudhu dan sifat-sifatnya yang beragam banyak jumlahnya. Di samping itu, ijma menyatakan orang yang bertayamum tidak diwajibkan mengusap telinga. Para sahabat membantah pandangan yang menyatakan telinga termasuk bagian dari kepala, bahwa ijma menyatakan tidak cukup telinga diusap tanpa mengusap kepala, tidak seperti bagian-bagian wudhu lain. Alasan, karena telinga adalah anggota badan yang berbeda dengan kepala dari segi bentuk dan ciri-cirinya, dan telinga bukan bagian dari kepala sama seperti pipi. Jawaban argumentasi Az-Zuhri ada dua, yaitu yang pertama, yang dimaksud wajah adalah keseluruhan zat seperti firman Allah SWT, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah SWT. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Dalilnya adalah sujud berlaku dengan bagian-bagian lain, bukan dengan telinga. B. Sesuatu disandingkan
pada sesuatu yang berdekatan meski bukan termasuk bagian dari sesuatu itu. Sedangkan jawaban terhadap ayat yang dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa telinga termasuk bagian dari kepala itu sama dengan menakwilkan ayat yang berseberangan dengan teks sehingga tidak bisa diterima. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah kepala, ada yang menyatakan maksudnya adalah telinga, dan ada yang menyatakan maksudnya adalah rambut yang dipintal. Bagaimana penjelasan seperti ini bisa dijadikan dalil? Tanggapan terhadap semua hadis yang dikemukakan bahwa semua hadis termasuk dhaif, dan hal ini telah disepakati. Kelemahan hadis ini masyhur dalam kitab-kitab hadis kecuali hadis Ibnu Abbas. Sedangkan sanad hadis ini bagus, namun tidak mencakup dalil atas klaim mereka. Karena ada yang hanyalah mengusap telinga dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Al-Baihaqi berkata, para sahabat kami mengatakan, sepertinya Nabi SAW pernah tidak memakai 2 jari dan setelah mengusap kepala keduanya diusap ke telinga. Tanggapan atas argumen Asy-Sya'bi yang berdalil dengan perbuatan Ali dari beberapa sisi yaitu riwayat tersebut lemah dan tidak dikenal. Riwayat tersebut tidak membedakan antara bagian depan dan belakang telinga. Riwayat tersebut diartikan Ali mengusap bagian kepala secara keseluruhan sehingga bagian belakang telinga turut terusap. Bukan dimaksudkan karena mengusap secara keseluruhan biasanya tidak seperti itu. Bilapun riwayat dari Ali tersebut sahih, tidak bisa ditakwilkan. Tentu lebih utama untuk mengedepankan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang masyhur dari Ali seperti yang telah kami jelaskan tadi. Umat sepakat bahwa kedua telinga harus dibersihkan, tapi mereka berbeda pendapat tentang menyucikannya berdasar beberapa mazhab sebelumnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jar at-Tabari dalam kitabnya Ikhtilaf al-Ahli Fiqih menyatakan bahwa ahli fikih sepakat orang yang tidak membersihkan telinga hukum taharahnya sah. Menurut Ibnu Al-Muzir dan para sahabat meriwayatkan dari Ishaq bin Rohawai, ia berkata, siapa yang dengan sengaja tidak membersihkan kedua telinganya, maka taharahnya tidak sah. Namun, menurut Qadi Abu Tobiyah dan kalangan Syiah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, mereka berkata, tidak dianjurkan mengusap telinga karena tidak disebut dalam Al-Quran. Hanya saja Syiah tidak dianggap dalam ijma. Apabila kita hendak membantah, dalilnya adalah hadis-hadis sahih yang telah dijabarkan di atas. Adanya mengusap telinga tidak disebut dalam Al-Quran bukan berarti tidak sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih. Penulis Al-Ahwi dan Al-Mutazari meriwayatkan dari Abbas bin Suraik bahwa mengusap telinga sebanyak 3 kali seperti yang dinyatakan oleh Az-Zuhri, sementara yang lain menyatakan bahwa Abu Abbas mengusap telinga bersamaan dengan kepala. Asy-Syafi'i menyatakan Abu Abbas mengusap telinga sebanyak 3 kali secara terpisah. Penulis Al-Ahwi menyebut bahwa Ibnu Suraij melakukan bukan karena wajib, tapi hanya berhati-hati demi menghindari perbedaan pendapat. Namun, Syekh Abu Amr bin Sholeh berkata, dengan tindakan itu, Ibnu Suraij bukannya terhindar dari perbedaan pendapat, justru malah menambahi, karena tidak ada seorang pun yang berpendapat mengkompromikan hal-hal yang telah disatukan. Tanggapan ini bisa diterima karena Ibnu Suraij tidak mewajibkannya, hanya melakukan karena anjuran dan sebagian langkah berhati-hati. Seperti yang telah dijelaskan, tindakan itu tidak terlarang berdasarkan ijma, justru terpuji. Berapa banyak masalah seperti ini yang disepakat dianjurkan oleh ahli fikih demi menghindari perbedaan pendapat, meski hal ini tidak terlaksanakan kecuali dengan melakukan beberapa hal namun tidak seorang pun yang mewajibkannya. Penjelasan As-Syafi'i dan para sahabat menyatakan dijelaskan Asy-Syafi'i dan para sahabat menyatakan pelipis dianjurkan dibasuh bersamaan dengan wajah. Padahal pelipis adalah bagian yang diusap menurut Asy-Syafi'i karena termasuk bagian dari kepala. Mengusap kepala secara menyeluruh diperintahkan berdasarkan ijma. Tapi ahli fikih yang menyatakan bahwa pelipis termasuk bagian dari kepala, tidak seorang pun mewajibkan pelipis harus dibasuh atau diusap. Meski demikian, Asy-Syafi'i dan para sahabat menganjurkannya. Hal-hal serupa banyak jumlahnya dan benar adalah menilai baik perbuatan yang dilakukan Ibnu Suraij. Selanjutnya pembahasan membasuh kaki.
Kaki harus dibasuh hingga mata kaki dalam wudu sesuai dengan mayoritas pandangan ulama dan dalil Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Kaum muslimin sepakat bahwa hukum basuh kaki wajib. Tidak ada pendapat kompeten yang menentang kesepakatan ini. Seperti itulah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari, Hamid dan lainnya. Syiah menyatakan yang diwajibkan adalah mengusap. Para sahabat kami meriwayatkan dari riwayat bin Jabir yang memberi pilihan antara membasuh atau mengusap. Al-Khattabi meriwayatkan dari Jubai yang berasal dari kalangan Mu'tazilah, sementara itu sebagai ahli zahir mewajibkan membasuh dan mengusap secara bersamaan. Mereka yang berpendapat bahwa kaki diusap berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dengan huruf jar, menurut salah satu qiraah sab'ah, bagian yang diusap disambungkan kepada bagian yang diusap mengkategorikan keempat bagian wudu menjadi dua. Dua bagian dibasuh dan dua bagian lainnya diusap. Perbedaan pendapat tentang kaki. Terdapat perbedaan pendapat apakah kaki harus dibasuh atau cukup diusap, terutama berdasarkan varian bacaan qiraat dari surah Al-Maidah ayat 6. Mayoritas ulama dan hadis-hadis Nabi SAW mendukung membasuh kaki hingga mata kaki. Diriwayatkan dari Anas rahmatullahi bahwa ia mendengar bahwa Hajjaj berkhutbah, Allah SWT memerintahkan mengusap wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Anas berkata, Allah SWT benar, sementara Hajjaj berdusta, dan sepulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Membacanya dengan harokat kasroh. Diriwayatkan dari Anas rahmatullahi bahwa hanya ada dua dalam wudu, yaitu dua basuhan dan dua usapan. Diriwayatkan juga dari Anas rahmatullahi, ia berkata Allah SWT memerintah mengusap, sementara manusia enggan kecuali dengan membasuh. Diriwayatkan dari Rifai dalam hadis tentang orang yang tidak sholat dengan baik, Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya, sesungguhnya tidaklah sempurna sholat salah seorang di antara kalian hingga menyempurnakan wudu, seperti yang diperintahkan Allah. Lalu beliau membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan kedua kaki. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib rahmatullahi bahwa ia pernah berwudu, lalu mengambil air sepenuh kedua telapak tangan, lantas dipercikan ke kaki kanannya, yang mengenakan sandal, kemudian melakukan hal serupa pada kaki kiri. Alasan lain adalah karena kaki adalah bagian wudu yang tidak diwajibkan dalam tayamum. Dengan demikian, yang diwajibkan untuk kaki adalah diusap, sama seperti kepala. Para sahabat berdalil pada hadis-hadis sahih yang banyak jumlah tentang tata cara wudu Rasulullah SAW, bahwa beliau membasuh kedua kaki seperti hadis Utsman, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, Rabi binti Muawis, Amr bin Abasah, serta hadis-hadis masyhur lain dalam kitab Sahihain, yang artinya Rasulullah SAW pernah melihat suatu kaum berwudu. Beliau kemudian melihat tumit mereka berkilau, tidak terkena air. Lalu beliau bersabda, celakalah orang yang tidak membasuh tumitnya karena ia akan masuk ke neraka. Sempurnakanlah wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Hurairah. Hadis ini secara tegas menyebutkan wajib hukumnya membasuh kaki secara keseluruhan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang artinya seseorang berwudu lalu membiarkan seukuran kuku di kakinya tidak dibasuh. Ketika itu dilihat Nabi SAW, beliau bersabda, kembalilah perbaikan wudumu. Orang itu lalu kembali setelah itu sholat. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang artinya seseorang mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci itu? Rasulullah SAW kemudian meminta air dan bejana, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali, lantas membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali, lalu mengusap kepala, lalu mengusap jari telunjuk ke telinga dan mengusap dengan jari jempol di bagian luar telinga, dan
dari telunjuk di bagian dalam telinga. Lantas membasuh kedua kaki 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, seperti inilah wudhu. Barang siapa yang menambahi atau menguranginya, maka ia berlaku buruk dan zolim. Diriwayatkan dari Amr bin Abbasah dalam hadis yang panjang dan masyhur bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang dari kalian mendekatkan air wudhu lalu berkumur-kumur dan menghirup air lalu mengeluarkannya, melainkan kesalahan wajah, mulut dan hidungnya luruh. Kemudian bila ia membasuh wajah seperti yang diperintah Allah, melainkan kesalahan-kesalahan wajahnya luruh dari ujung-ujung jenggotnya bersamaan dengan air. Lalu jika dia membasuh kedua tangannya hingga sikut, melainkan kesalahan-kesalahan tangan luruh dari ujung-ujung jari bersamaan dengan air. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain menyebutkan, Amr bin Abbasah berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW lebih dari 7 kali. Al-Baihaqi berkata, kami meriwayatkan dalam hadis sahih dari Abbas bin Abbasah dari Nabi SAW tentang wudhu, kemudian beliau membasuh kedua kaki hingga mata kaki yang diperintahkan oleh Allah SWT. Al-Baihaqi juga berkata, ia menunjukkan bahwa Allah SWT memerintah membasuh kedua kaki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mengusap wajahnya, maka semua kesalahan wajah keluar, dan ia melihat dengan kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. Ia membasuh kedua tangannya, maka semua kesalahan yang dilakukan tangannya keluar bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. Bila membasuh kedua kakinya, maka semua kesalahan yang dilakukan kedua kaki keluar bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Lakid bin Saburah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sempurnakanlah wudhu, selailah antara jemari-jemari. Hadis ini sahih seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang berkumur. Qiraah jar para sahabat yang masyhur adalah bahwa qiraah jar menunjukkan kedekatan, padahal kata arjul kaki dalam ayat tersebut dibaca nashab. Hal ini masyhur dalam bahasa Arab. Dalam hal ini banyak sekali syair-syair masyhur dan banyak sekali prosa yang diriwayatkan dari Arab. Di antaranya adalah perkataan mereka, Hazru Juhru Zuhub bin Kharbin, lubang biawak ini runtuh. Kata Harb berkata jar karena pendekatan dengan dub, padahal harokat sebelumnya adalah rafa sebagai kata sifat juhur. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran Surah Hud ayat 26. Kata alimi dibaca harokat kasroh di akhir karena berdekatan dengan kata yaumi, padahal harokat sebenarnya adalah nashab sebagai kata sifat untuk kata adzaba. Apabila ada yang menyangkal bahwa hubungan dianggap benar bila tidak ada kata penghubung huruf waw, bila ada tidak benar sementara ayat di atas menyebut kata sambung waw, dapat dijawab bahwa itu salah karena menghubung dengan memakai huruf waw masyhur dalam syair-syair Arab. Aduh, kok tak ambek habis sih suaraku. Abu Hamid menukilnya dalam bab mengusap sepatu dari para sahabat bahwa bacaan jar diartikan untuk mengusap khuf, sedangkan bacaan nashab diartikan untuk membasuh bila tidak memakai khuf. 4. Apabila memang yang dimaksud ayat adalah mengusap, maka haruslah diartikan membasuh sebagian langkah kompromisasi sebagai dalil yang kedua qiraah tersebut, karena mengusap juga berarti membasuh. Demikian yang dinukil oleh beberapa imam di bidang bahasa seperti Abu Zaid Al-Ansari, Ibnu Qutaibah dan lainnya. Abu Ali Farisi berkata, orang Arab menyebut basuhan ringan sebagai usapan. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad dari Al-Amashsi, ia berkata mereka membacanya dan mereka membasuh kaki. Ada beberapa jawaban atas argumen yang berdalil dengan perkataan Anas rahmatullah alaih. Yang pertama, yang masyhur menurut para sahabat kami adalah Anas rahmatullah alaih mengingkari hajaj bila ayat menunjukkan keharusan membasuh, sementara ia yakin bahwa kewajiban membasuh hanya diketahui melalui penjelasan sunnah, maka ia setuju dengan hajaj
dalam hal membasuh tapi tidak setuju dari segi dalilnya. Al-Baihaqi dan lainnya menyebut bahwa Anas rahmatullahi alaih tidak mengingkari membasuh, tapi hanya mengingkari qiraah, seperti Anas rahmatullahi alaih tidak berpendapat qiraah dalam ayat di atas berharokat nasbah. Penjelasan ini tidaklah bermasalah. Menguatkan penakwilan ini bahwa Anas rahmatullahi alaih meriwayatkan dari Nabi SAW yang menunjukkan membasuh kaki dan Anas melakukannya. 3. Apabila perkataan Anas rahmatullahi alaih tak bisa ditakwilkan, maka perbuatan Nabi SAW berbuat perkataan sahabat seperti yang telah kami sebutkan lebih dikedepankan. Berkenan dengan perkataan Ibnu Abbas rahmatullahi alaih bisa ditanggapi dengan 2 jawaban, dan jawaban terbaiknya adalah perkataan tersebut tidak benar dan tidak bisa diketahui sumbernya darinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Ikhtilaf Al-Ulama, hanya sanadnya lemah. Yang benar dan berasal darinya adalah ia membaca dengan lafaz wa arjulukum, yakni dengan harokat nashab. Ia berkata dikaitkan pada bagian yang basuh. Demikianlah para imam dan ahli hadis besar meriwayatkan darinya, seperti Abu Ubaid Qasim bin Salam, beberapa ahli qiraah Al-Baihaqi dan lainnya dengan sanad mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika berwudu yang basuh kakinya berkata, "Inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu." Jawaban selanjutnya seperti jawaban yang di atas tentang perkataan Anas rahmatullahi alaih. Hadis Rifa'ah sesuai dengan redaksi ayat, sehingga jawabannya sama seperti tanggapan untuk ayat tadi. Beberapa tanggapan hadis Ali rahmatullahi alaih. Pertama, jawaban yang terbaik adalah hadis dhaif seperti yang dinilai oleh Al-Bukhari dan ahli hadis lain, sehingga tidak bisa dijadikan dalil meskipun bukan Al-Bukhari yang menentangnya. Lalu bagaimana halnya hadis tersebut seseberangan dengan banyak sekali sunnah dan dalil-dalil kuat. Kedua, apabila hadis tersebut kuat, tentu membasuh lebih dikedepankan karena seperti itu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ketiga, jawaban Al-Baihaqi dan para sahabat menunjukkan bahwa hadis tersebut diartikan membasuh kaki yang mengenakan sandal. Diriwayatkan dari Ali melalui beberapa sanad tentang membasuh kaki. Dengan demikian, riwayat yang tidak jelas harus diartikan sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih dan jelas. Mengusap kaki dikiaskan pada mengusap kepala seperti yang mereka kemukan. Itu terbantah oleh kaki orang junub, karena kewajiban untuk membasuh kaki gugur dalam tayamum, sehingga tidak sah bila hanya diusap berdasarkan kesepakatan ahli fikih. Beberapa hal penting dalam penjelasan hukum. 1. Wajib hukumnya menyertakan kedua mata kaki saat membasuh kaki. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat menurut kami. Inilah yang ditemukan oleh mayoritas ahli fikih, sementara Zufar dan Ibnu Daud tidak sependapat. Penjelasan mengenai hal ini telah dibahas sebelumnya, beserta dalilnya saat membahas tentang membasuh tangan. 2. Mata kaki adalah tulang menonjol di dekat sendi betis dan kaki. Inilah pendapat kami dan inilah yang dikemukakan oleh ahli tafsir, ahli bahasa, ahli fikih. Syiah menyatakan mata kaki adalah benjolan di atas kaki. Menurut mereka, setiap kaki memiliki satu mata kaki. Para sahabat kami menukilnya dari Muhammad bin Hasan. Al-Mahamili menyatakan tidak benar pernyataan tersebut bersumber dari Muhammad bin Hasan. Sementara itu, Ar-Rafi'i menyebut pendapat lain, namun tidak ada artinya. Mereka yang berbeda pendapat itu tidak memiliki dalil. Berarti dalil kami untuk menganggapi mereka adalah Al-Quran, hadis, bahasa dari istisqa. Dalil dari hadis adalah diriwayatkan dari Utsman rahmatullahi alaih, tata cara wudu Rasulullah SAW, bahwa beliau membasuh kaki kanan hingga kedua mata kaki, kemudian kaki kiri. Seperti itu juga hadis riwayat Muslim. Hadis Nu'man adalah hadis sahih, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sisi pengambilan dalil adalah perkataan Nu'man, letakkan mata kaki ke mata kaki temannya. Ini menunjukkan jumlah mata kaki seperti yang kami katakan. Hal-hal serupa banyak disebutkan dalam hadis. Sedangkan dari dalil istisqa adalah kata Ka'ab, berasal dari kata Taka'ab yang artinya menonjol dan melingkar. Dari situlah istilah Ka'bah diambil, dan dari situ juga kata Ka'ab payudara wanita berasal, dan ini adalah
sifat mata kaki, seperti kami katakan, tidak seperti yang mereka katakan. Menurut Al-Mawardi, bahasa mereka lebih baik dijadikan sandaran dalam hukum daripada bahasa orang Yaman, karena Al-Quran turun dengan bahasa kaum Quraisy. Penulis buku berjudul Al-Ain menyatakan Ka'ab adalah bagian yang menonjol di atas pergelangan kaki. Abu Ubaid meriwayatkan dari Al-Asma'i, dan itu adalah pendapat Abu Zaid An-Nahwi Al-Ansori, pakar tata bahasa dari kalangan Ansor. Al-Mufadhal bin Salamah dan Ibnu Ar-Rabi, mereka adalah imam-imam besar di bidang bahasa. Al-Wahdi berkata, tidak perlu menghiraukan perkataan orang yang menyatakan mata kaki berada di bagian luar kaki, karena pernyataan tersebut berseberangan dengan bahasa, riwayat, dan kesepakatan orang. Hadis lakit adalah hadis sahih yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang berkumur-kumur, sedangkan hadis lainnya diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Aisyah rahmatullah alaih sanad dhaif. Terdapat banyak hadis tentang menyela di antara jemari-jemari, di antaranya hadis Utsman bin Affan rahmatullah alaih bahwa ia pernah berwudu lalu menyela di antara jari-jari kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang aku lakukan. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad jayyid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, yang artinya, bila kau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudu dan selakan air di antara jari-jari dengan jari-jari tangan dan kakimu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Demikian pernyataan Tirmizi, hadis yang berasal dari riwayat Shalih, budak milik Tawamah, yang dinilai dhaif oleh Malik. Mungkin ada riwayat lain yang menguatkan sehingga tingkatan naik menjadi hasan seperti yang dikemukakan oleh At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Syayyadat, ia berkata, ketika aku melihat Rasulullah SAW wudu, beliau menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking. Hadis riwayat bin Hanbal, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Hadis ini dinilai dhaif karena berasal dari riwayat Abdullah bin Layyah yang dinilai dhaif menurut ahli hadis. Dalam penjelasan hukum ada 2 hal yang penting. 1, dianjurkan saat membasuh kaki untuk mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Lebih dari itu makruh hukumnya mendahulukan sebelah kiri. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya beserta dalil pada pasal membasuh tangan. Kedua, berkenan dengan menyela-nyela jari kaki. Para sahabat kami berkata, apabila jari-jari kaki tidak melekat, maka dianjurkan untuk menyela-nyela air. Dan ini hukumnya bukan wajib. Hadis lakit diartikan sebagai anjuran atau bila air tidak sampai ke sela-sela jari kaki kecuali di sela. Apabila jari-jari menempel, maka wajib hukumnya membasuh air di antaranya. Menyela hukumnya dianjurkan secara mutlak, sementara menyampaikan air ke kulit hukumnya wajib. Al-Mutawalli dan lainnya menyatakan bahwa apabila jari-jari kaki menempel, wajib maka disela dengan air. Maksud mereka agar air sampai ke tempat karena mereka memperkirakan bila air tidak mencapai kecuali disela-selakan. Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat ini masyhur dari ahli fikih Khurasan yang menganjurkan menggunakan jari kelingking kiri. Pendapat ini dinukil dari sebagai besar imam, kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah Ziyadi. Ia berkata, masing-masing jari kaki disela dengan salah satu jari tangan dengan air baru dan membiarkan 2 jari jempol karena sulit bila menggunakan jari ini. Dari seluruh penjelasan disimpulkan menyela-nyela jari kaki dilakukan di bagian bawah kaki. Kemudian dari jari kelingking kaki kanan berkenan dengan jari tangan. Mana yang dipakai untuk menyela-nyela jari-jari kaki terdapat beberapa pendapat. Pertama, pendapat yang paling masyhur menyatakan dengan jari kelingking tangan kiri. 2, jari kelingking tangan kanan seperti yang dikemukakan oleh Qadhi Abu Thayyib. 3, pendapat Abu Thahir. 4, pendapat imam menyatakan tidak ada ketentuan tangan sebelah mana yang dianjurkan untuk memakai menyela-nyela jari kaki, dan inilah pendapat yang kuat dan terpilih. Demikian hukum menyela-nyela jari kaki, sementara menyela jari tangan tidak dibahas oleh jumhur. Sekian dari penjelasan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.